Halo guys, kembali lagi ya di film review. Let's go, kita lanjutkan seri ini ya. Kali ini kita bakalan bahas sesuai judul Cruella ya kan, film baru juga, baru rilis di bulan ini, di minggu ini ya kan. Langsung aja kita bahas setelah intro. Let's go. Oke, Cruella. Buat kalian yang nggak tahu, ya kan, kalau kalian anak millennials kelahiran tahun 2000 ke atas, ya kan, 2010 ke atas apalagi gitu kan. Mungkin kalian nggak begitu akrab sama karakter ini ya. Tapi buat kita, buat kami yang mungkin kelahiran tahun 2000 ke bawah, ke atas ya. Tadi yang ke bawah ya kan. Misal tahun 90-an, tahun 2000-an gitu, pasti kalian akrab gitu kan. Jadi kalau kalian dari kecil sudah dicekokin kok jahat man lah, dicekokin, udah dikasih acara-acara kayak animasinya Disney ya kan, kayak Disney Princess dan lain sebagainya, Disney Prince, kayak tayangan anak kecil dulu tahun 90-an, tahun 2000-an, kalian bakalan akrab sama yang namanya Cruella ini ya kan. Tapi memang mungkin sedikit berbeda dari yang kalian ketahui gitu kan, karena Cruella sendiri ini yang film sekarang ini ya, yang baru ini itu berbasis pada novel aslinya ya, novel tahun 1956 oleh Dodie Smith. Itu yang judulnya itu The 101 Dalmatians ya kan. Dan setelah itu baru diadaptasi sama Disney, yang akan dijadikan animasi di tahun 1961 dengan judul yang sama. Itu kan. Nah, dari situlah muncul karakter yang namanya Cruella ini ya kan. Di novelnya dan di animasinya, Cruella ini sendiri ya jadi orang yang jahat, ya dia villainnya gitu kan. Jadi memang temanya dari Cruella ini ya yang lagi booming sekarang gitu kan, penjahat, villainnya itu dibikinin film sendiri gitu kan. Kayak ya Cruella ini, terus nanti Black Adam punyanya DC, itu nanti kan ada lagi ya kan Venom ya kan. Itu kan mereka kan ada yang anti-hero, ada yang villain ya kan, tapi dijadikan film. Kayak Joker kemarin juga gitu kan, dibikinin film sendiri gitu kan. Dan ini kurang lebih alur ceritanya, plotnya itu ya sama kayak film-film tersebut ya kan, film penjahat yang dibikinin filmnya gitu kan. Ceritanya ya kayak gitu. Jadi penjahatnya itu menghadapi penjahat lain gitu menghadapi mungkin ketidakadilan, atau mungkin yang bikin dia jadi jahat. Nah, dia menghadapi hal itu ya kan. Dan nanti outputnya dia jadi jahat atau enggak ya itu ya untuk sebagian besar kalian tahu. Joker ya tetap jadi jahat ya kan, Cruella ya juga tetap jadi jahat ya kan, Black Adam juga tetap, Venom juga tetap gitu kan. Venom mungkin lebih ke anti-hero gitu kan, Black Adam juga lebih ke anti-hero. Jadi kadang cara mereka salah tapi sebenarnya tujuan mereka bener gitu kan. Nah kayak gitu, mungkin lebih kayak gitu ya. Kayak misalnya Falcon and Winter Soldier kemarin itu kan ada US Agent ya kan, Captain America yang baru, yang bukan Sam ya kan, yang sebelum itu kan dia sebenarnya baik tapi caranya dia aja yang salah gitu kan. Nah itu anti-hero itu kayak gitu. Dan mungkin Cruella ini lebih ke pure villain ya, jadi dia emang pure jahat gitu, bukan anti-hero lagi. Tapi seperti yang kalian lihat di Joker dan lain sebagainya, film villain ya kan, ya di sini dia dibuat nggak jahat-jahat amat gitu kan. Dan kalau kalian tadi seperti yang tak bilang, kalian akrab dengan animasinya Disney yang tahun 1961 The 101 Dalmatians, kalian pernah lihat yang itu kan diceritakan kalau si Cruella itu malah membunuh anjing-anjing sebanyak berapa gitu kan, untuk dijadikan bulu ya kan, bulu jaket gitu kan, bulu fashion gitu ya. Nah itu ternyata di film ini dibongkar itu semua nggak bener. Itu semua adalah rumor jelek yang disebarin oleh musuhnya nanti gitu, yang ada di film ini, yaitu si Baroness itu nanti. Dan di Cruella ini sendiri ya dibintangi oleh ya termasuk artis yang sangat kompeten sih. Ada Emma Stone ya kan, yang pernah jadi Gwen Stacy di Amazing Spider-Man. Terus ada Emma Thompson juga ya kan, ibu-ibu Inggris yang mungkin kalian sering lihat di Johnny English juga ada ya kan, filmnya Mr. Bean itu, pokoknya ada banyak gitu. Terus ada Mark Strong juga ya kan, ini juga orang ini sering jadi villain. Dia
apa namanya di-cast jadi orang baik di sini. Aku kaget jujur, actingnya pinter banget, gila parah ya kan. Jadi dia si Mark Strong ini kalian bisa search sendiri, itu kalau nggak salah di apa Sherlock Holmes-nya siapa, Robert Downey ya kan. Sherlock Holmes-nya Robert Downey itu dia jadi musuh, jadi villain, tapi di sini dia jadi orang baik juga bisa ternyata. Dan ternyata tak ingat-ingat di Imitation Game filmnya si Benedict Cumberbatch itu si Mark Strong ini juga sempat main di sana gitu, dan dia jadi kayak agen ininya apa CIA-nya Inggris, aku lupa namanya gitu kan. Oh, MI6 ya, MI6 ya. Jadi agennya MI6 gitu kan. Nah, dan dia jadi baik juga di situ. Jadi bener-bener aktornya round up semua, apa namanya kompeten semua. Jadi penyampaian karakternya itu nyampe semua gitu menurutku gitu kan. Meskipun aku belum lihat apa namanya yang versi Disney maupun animasi maupun versi live actionnya. Dulu pernah ada guys di tahun 96 itu, judulnya itu 101 Dalmatians juga, itu live action. Terus di tahun 2000 itu ada 102 Dalmatians gitu di tahun 2000. Jadi udah ada banyak sih serinya Dalmatians ini kan, selain dari novelnya gitu. Film animasinya ada, film live actionnya ada, dan ini dibuatkan film live action untuk villainnya si Cruella ini tadi gitu ya. Jadi reviewnya langsung aja ya, recommended banget gitu kan. Sudah tak bilangin tadi aktornya itu mumpuni semua gitu kan. Dan ditambah di Cruella ini kan, ini bukan spoiler ya, maksudnya kalian tak kasih tahu temanya aja. Ini temanya tentang fashion ternyata guys ya kan. Ternyata masa lalunya Cruella ini panjang banget gitu, nggak sesimpel yang ada di animasinya atau mungkin di live actionnya tahun 2000-an dulu gitu kan. Ini panjang banget gitu sejarahnya gitu kan. Dan ada masalah dengan ibunya, ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan teman-temannya gitu kan, sehingga dia jadi jahat seperti ini, punya kepribadian ganda dan lain sebagainya gitu kan. Dan dia emang kerjanya itu emang di bidang fashion guys. Maka dari itu kenapa dia di filmnya dulu ya kan, live actionnya yang 101 Dalmatians itu, dia itu pengen buat jaket kulit dari kulitnya si Dalmatian itu tadi, yang hitam putih itu tadi. Nah ternyata itu originalnya ya dari film ini gitu kan. Dia emang basisnya itu emang fashion designer gitu. Jadi ya kalau kalian suka yang namanya fashion ya mungkin ini film yang cocok untuk kalian gitu. Apalagi dibebani sedikit ada Disney-nya gitu kan, ya lebih menarik lagi gitu, bukan hanya sekedar fashion biasa. Jadi ceritanya lebih kaya gitu kan. Dan kritik juga banyak yang mengapresiasi kostum desainnya ini bagus ya kan. Dan kostum desainnya dipadukan dengan sinematografinya yang pas tak lihat ketika mereka reveal kan kayak perang desain gitu kan ya di filmnya itu. Jadi literally bener-bener perang baju gitu kan. Jadi bagus-bagusan fashion gitu, karena ada dua kubu nanti gitu kan, kubunya Cruella sama kubunya si Baroness ini nanti. Nah itu mereka perang desain nanti, dan itu ketika nge-reveal desainnya itu bagus banget. Sinematografinya aku berani tak kasih jempol 2 gitu kan. Belum berani ngasih jempol 4, tapi tak kasih jempol 2 aja. Jadi bagus ya kan, bagus. Dan soundtracknya juga ya kan. Aku merasa kalau di film ini tuh kita nggak dibiarin untuk diem. Jarang banget ada adegan di dalam film ini itu yang pure silence ya kan. Jadi misalnya kayak kan banyak tuh ya ketika dalam fase dialog, mendalami dialog, pengen menonjolkan dialognya itu kan nggak dikasih soundtrack sama sekali, nggak dikasih sound design sama sekali, nggak dikasih sound effect sama sekali gitu kan. Jadi pure dialog antar aktornya aja sunyi gitu kan, biar untuk menonjolkan dialognya. Ini mungkin nggak seperti itu, bukan film yang seperti itu. Di hampir setiap saat mungkin silence itu mungkin cuma 5-10 detik, terus 30 detik mentok ya kan. Setelah itu ada lagu lagi soundtracknya, jadi terkesan penuh gitu ya, terkesan penuh. Entah itu menurut kalian itu hal yang positif atau negatif lah. Aku sih it's okay. Wong soundtracknya juga enak didengerin kok. Karena ini bersetting di ini guys, di tahun 1970-an di London ya kan, di Inggris. Dan itu kan zamannya genre musik punk rock menyerang gitu kan. Dan bertepatan dengan pergerakan si Cruella ini sendiri gitu kan, dengan fashion desainnya. Makanya soundtracknya tuh banyak yang punk rock. Jadi kalau kalian yang suka ngerock ya, wah kalian bakalan seneng sih sama soundtracknya. Tapi kalau kalian mungkin gak seneng sama punk rock, gak seneng sama rock ya kan, mungkin lebih suka film yang sound desainnya teratur gitu kan. Ada yang silence lebih lama, terus nanti baru musik lagi, silence lama, nanti musik lagi. Nah itu mungkin kalian agak gak suka, karena di sini
lebih ke banyak soundtracknya gitu, meskipun ini bukan film musikal gitu. Jadi monggo, entah menurut kalian gimana gitu kan untuk masalah soundtracknya yang tadi gitu. Menurut gue it's fine gitu kan. Ini termasuk film yang pas juga untuk kalian tonton untuk menemani weekend atau menemani kegabutan kalian di masa pandemi ini ya kan, ketika kerjaan udah selesai dan tugas sudah selesai. Jadi recommended banget, monggo silakan nonton. Aku nggak nonton di IMAX sih karena emang IMAX lebih full ke A Quiet Place minggu ini di sini ya kan. Jadi Cruella ini aku nontonnya di studio biasa dan itu udah menggelegar juga suaranya. Jadi mungkin enough sampai situ gitu kan. Dan ini nanti bakalan ada di Disney Plus, tapi masih untuk Premier Access gitu kan. Jadi kalian harus bayar plus untuk bisa nonton film ini secara cepat. Tapi mungkin 3 bulan lagi baru ada yang gratis di Disney Plus. Jadi nggak perlu bayar plus lagi. Jadi itu dulu untuk review Cruella ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, di film maupun series berikutnya atau anime mungkin ya. Kalian kalau ada saran monggo aja langsung komentar di bawah. Nanti bakalan tak bahas secepatnya gitu ya. Terima kasih sudah menonton, matur suwun. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえ遠くにいるから。